Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Para ustadz, ustadzah, ibu kepala sekolah Semamda Sidoarjo yang dirahmati Allah SWT, Ibu Wigati, dan kita semuanya yang sempat hadir dalam kesempatan ini, sempat mendengarkan tausiah singkat ini. Alhamdulillah, Ramadan kita jalani, kita lakukan sebagaimana Ramadan sebelumnya. Ada yang istimewa kali ini berkaitan dengan Ramadan kita, yaitu adanya wabah COVID-19 itu. Semua orang sudah paham, hampir setiap saat, setiap hari dibahas orang. Tapi bagaimana dengan pandangan kita sebagai orang beriman, bersyahadat kepada Allah? Wabil khusus kita dalam komunitas pendidikan di Muhammadiyah menghadapi ini. Ya, ini yang perlu dibahas beberapa menit berikutnya berkaitan dengan ini, kaitannya dengan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang sudah syahadat tentang Allah, asyhadu an la ilaha illallah, maka dia meletakkan Allah sebagai satu-satunya sentral yang ditakuti. Ya. Maka saya akan membahas berkaitan dengan ini adalah ada rasa takut, khauf. Kadang orang gampang saja mengatakan rasa takut itu. Tapi dalam kajian kita ada beberapa rasa takut. Ada ungkapan qala ahlul ilmi, man khafa syai'an araba minhu wa man khafa Allah araba ilaihi. Barang siapa yang takut sesuatu, maka dia lari dari sesuatu yang dia takuti tadi. Tapi barang siapa yang takut kepada Allah, maka dia akan lari mendekatkan diri kepada Allah. Inilah bedanya. Sama-sama ada rasa takut, tapi kalau rasa takut kepada sesuatu, benda, barang, atau apa saja, maka orang lari dari sesuatu yang dia takuti tadi. Tapi kalau orang takut kepada Allah, maka orang itu lari mendekatkan diri kepadanya dengan ibadah kepadanya. Man khafa syai'an haraba minhu wa man khafa Allaha haraba ilaihi. Oleh karena itu dalam kaitannya dengan Ramadan kali ini ya, ada wabah yang kayak begini, orang pertama adalah khauf, itu harus meletakkan rasa khauf ini yaitu dengan adanya Covid ini. Jangan sampai kemudian kita terpapar. Satu saja umat Islam yang kena, naudzubillah min dzalik, ya, kena Covid. Ada satu saja yang meninggal umat Islam, saudara kita, itu rugi besar bagi umat Islam. Akan mengurangi orang yang beribadah dan menyembah kepada Allah. Maka kita harus meletakkan rasa khaufnya tadi, takutnya tadi. Jangan sampai kita ini terpapar. Apa boleh orang itu takut kepada Allah? Kepada Covid tadi? Jawabannya boleh. Kalau ada orang mengatakan ungkapan, saya tidak takut siapa-siapa, saya tidak takut Covid, saya takut kepada Allah saja. Itu keliru meletakkan takutnya tadi. Takut yang model pertama ini adalah khauf at-tabi'i. Jangan sampai saya dan kita semuanya, saudara kita, sesama muslim ini terpapar Covid tadi. Lalu lari dari itu. Mengikuti protap orang yang punya ilmu di dalamnya. Ini la yunafi kamalal iman wa la yunafi kamalat tauhid. Tidak mengurangi kesempurnaan imannya kepada Allah dan tidak mengurangi kesempurnaan tauhidnya. Saya beri contoh dalam surat Al-Qasas ayat 20 dan 21. Nabi Musa itu kurang apa? Ketika dikejar-kejar sama Fir'aun, segala-galanya Fir'aun itu punya, tentara juga punya, ya. Kemudian keuangan juga punya, jabatan juga punya. Kalau pakai bahasa sekarang, ya, intelijen juga punya Fir'aun itu. Nabi Musa tidak punya apa-apa, hanya punya Allah. Tapi dikejar kok lari. Bersembunyi Nabi Musa. Apa boleh?
Jawabannya boleh. Apa mengurangi imannya? Tidak. Karena ini secara dohir, secara tabi'i, secara naruri, secara dohir Nabi Musa akan kalah. Surat Al-Qasas menceritakan wajah rajulun min aqsal madinati yas'a. Maka bergegaslah orang dari sudut kota itu memberitahu kepada Nabi Musa, ya Musa, innal mala'a ya'tamiruna bika. Wahai Musa, para pembesar negeri ini sedang berunding untuk membunuh kamu. Ya Musa, innal mala'a ya'tamiruna bika liyaqtuluka fakhruj, maka kamu keluar. Inni laka minan nasihin, sesungguhnya aku cuma memberi nasihat saja. Rupanya orang ini tahu bocoran sidang di bidang kabinetnya Fir'aun, membocorkan keputusannya mau membunuh Nabi Musa. Lalu memberitahu kepada Nabi Musa, dan Nabi Musa lari dalam keadaan ketakutan. Ini boleh, tidak masalah, lari yang begini, ketakutan yang begini tadi. Tapi larinya Nabi Musa, takutnya Nabi Musa, kemudian ya tarokob, Nabi Musa itu waspada, berhati-hati. Lalu Nabi Musa berdoa, Rabbi najjini minal qaumi dzalimin, fa kharaja minha khaifan. Maka Nabi Musa keluar dari kota itu dalam keadaan takut, ya tarokob, waspada, melihat ke belakang, jangan-jangan dibuntuti oleh kekuatannya Fir'aun tadi. Waqala, kemudian berdoa, Rabbi najjini minal qaumi dzalimin, ya Allah selamatkan aku dari orang yang zalim. Maka dalam situasi pandemi ini, bolehlah kita punya rasa takut, jangan sampai kita terpapar oleh COVID-19. Takut yang demikian, hadza jaiz, ini boleh, ya, bahkan harus, dan ini adalah syar'i. Yang pertama. Yang kedua, ada khauf al ibadah. Khauf yang kaitannya dengan ibadah. Tadi sudah disebutkan, kalau kaitannya dengan ibadah, khauf ini adalah sifatnya tadallul wa tabdi'. Tadallul wa orang itu merendahkan, ya, wa ta'zim, dan mengaguhkan. Tadallul wa ta'zim. Orang itu merendahkan diri kepada Allah, dan orang itu mengagungkan Allah dengan ibadah kepadanya. Apa boleh orang itu punya rasa takut kepada? Ini kewajiban kita semuanya, orang harus punya rasa takut kepada Allah. Para ustadz, ustadzah, ibu kepala sekolah, dan kita semuanya yang sempat mendengarkan ini. Kalau dihitung-hitung, kalau kita ditanya secara manusiawi, enak mana kita ini puasa dengan tidak puasa? Jawabannya, enak tidak puasa. Enak mana kita ini sholat malam dengan tidak sholat malam? Jawabannya, enak tidak sholat malam. Tapi mengapa puasa kita lakukan? Mengapa sholat qiyamul Ramadan kita lakukan? Mengapa kemudian kita membayar infak, sedekah, dan zakat? Karena punya rasa takut kepada Allah. Kemudian rasa takut tadi melahirkan orang beribadah kepada Allah. Ini takut yang demikian adalah boleh. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah. Sesungguhnya orang yang memakmurkan masjidnya Allah adalah orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, mendirikan sholat, membayar zakat, dan dia tidak takut kepada siapa-siapa kecuali Allah. Ini takut model beda lagi. Takut yang begini adalah merupakan kewajiban. Takut yang demikian ini adalah takut yang kaitannya dengan aspeknya ibadah kepada Allah SWT. Ada takut yang tidak boleh. Ya, orang misalkan takut kepada tauhid, takut kepada tauhid, takut kepada berhala, takut misalkan orang lewat di tempat itu karena sekian hari yang lalu ada orang meninggal. Orang takut membeli rumah menghadap ke utara karena menurut perhitungannya antara dirinya dengan istrinya, antara dirinya dengan suaminya, hitungannya tidak boleh membeli rumah yang menghadap ke utara. Maka takut yang demikian ini adalah yang yunafi kamalat tauhid, mengurangi kesempurnaan tauhid. Inilah yang rasanya banyak di masyarakat itu. Ada rasa takut seperti begitu. Lalu dia tidak berbuat sesuatu. Takut punya hajat di bulan tertentu misalkan. Ini ada keterangan panjang lebar, tapi saya rasa takut yang demikian itu, kata surat Al-Imran,
Innama dzalikumus syaiton. Itu adalah setan yukhawwifu awliya'ahu yang menakut-nakuti teman-temannya. Fala takhafuhum wa khafuni. Janganlah takut kepada mereka dan takutlah kepada saya in kuntum mu'minin. Mudah-mudahan dengan Ramadan, dengan berbagai musibah dan bencana yang kita alami sekarang ini, bisa meningkatkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bisa meningkatkan iman dan kualitas takwa kita kepadanya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.